Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di video ini Abah ingin sedikit bercerita tentang mediator dan fungsi mediator, di mana Abah baru saja selesai menghadiri Zoom tentang hukum dan mediator atau mediasi. Mungkin terlihat lelah mata Abah. Jadi yang Abah mau sampaikan, edukasikan kepada semua, termasuk aparat hukum dan juga masyarakat, agar memahami tentang mediasi, yang ketika pelaku mediasi atau penengah ini kita bisa sebut adalah namanya mediator. Mediator untuk di tahun 2025 ini menurut Abah sangat penting. Karena kenapa? Dimana ini seharusnya mulai disadari untuk bisa diterima. Maaf, kebetulan silau juga dengan lampu para pemirsa. Untuk bisa diterima dan dimasukkan di dalam agenda penyelesaian suatu konflik atau kasus. Jadi nanti Abah bercerita ini yang di tingkat awal, yaitu di tingkat pertama adalah tingkat kepolisian, ketika sudah ada tim terbentuk, tim penyidik, di mana biasanya dilakukan lidik dan penyidikan dulu atau pengaduan masyarakat dari kasus yang masuk ke pihak Polri, di mana memang kebanyakan masih yang kasus-kasus perdata. Nanti Abah akan melanjutkan untuk yang di tingkat kejaksaan, bahkan sampai hakim. Kenapa Abah bercerita atau menyampaikan edukasi ini, atau yang Abah tahu ini, bercerita dari tingkat dasar, yaitu tingkat penyelidikan pertama yang disebut di pihak kepolisian, di mana rata-rata yang sudah agak lebih sering dipergunakan itu di tingkat hakim atau kehakiman, di mana biasanya moderator lagi atau namanya mediator ini adalah diminta atau ditunjuk oleh hakim melalui paniteranya. Tapi Abah bercerita untuk bagaimana bisa juga akhirnya mulai dari tingkat awal, yaitu di kepolisian sendiri, kejaksaan, di mana alasan-alasan yang Abah bahasakan ini adalah sesuai dengan perkap. Kalau di tingkat kepolisian ya, perkap itu kalau tidak salah adalah perkap nomor 8 tahun 2021. Itu alasan pertama Abah, yang disebut adalah restoratif justice. Jadi perlu untuk mediator ini difungsikan di tingkat kepolisian. Itu alasan pertama. Dan alasan keduanya adalah ketika, karena Abah pernah dengar keluhan atau apalah namanya, bahwa kadang dana-dana untuk penyelesaian suatu kasus itu kurang. Kebenarannya benar atau tidak itu wallahu alam bisawab, tapi ada pernah mendengar selentingan tentang hal itu. Nah, inilah fungsinya daripada mediator, dimana apalagi ketika kasus itu sebelum menceritakan itu, jadi sifat daripada Perkap nomor 8 tahun 2021 itu adalah biasanya bersifat ringan, kasus ringan, kasus yang bisa diselesaikan dan disetujui oleh kedua belah pihak itu untuk berdamai.
Tapi kadang-kadang ya, walaupun dianggap kasus ringan ketika sudah dilakukan lidik sidik hingga sampai ke penyerahan berkas laporan penyelidikan oleh penyidik Polri kepada kejaksaan yang disebut adalah pelimpahan berkas itu P21, itu kadang-kadang juga memakan waktu cukup lama. Jadi dengan adanya moderator mungkin bisa mempersingkat. Kalau berdasarkan ilmu mediatornya bisa mempersingkat, karena memang mediator atau mediasi ini memang mempersingkat daripada suatu kasus. Ini yang perlu dipahami. Di mana hal inilah yang menurut Abah mulai para mediator itu dipergunakan di tingkat kepolisian, karena dengan syarat-syarat daripada Perkap nomor 8 tahun 2021 tadi itu adalah bersifat kasus ringan. Kasusnya itu pun adalah kasus ringan, dan juga kasus ini pun juga disetujui untuk kedua belah pihak bisa berdamai dengan Perkap nomor 8 tadi, yaitu untuk dilakukan restorasi justice. Lalu alasan kedua Abah adalah itu juga untuk menghindari bertumpuknya berkas perkara di tingkat kepolisian. Karena tadi yang sudah Abah bahasakan bahwa kadang-kadang walaupun untuk kasus ringan, kasus yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat, itu kadang-kadang juga prosesnya untuk mencapai P21 cukup lama. Nah, inilah alasan Abah untuk mulai memperkenalkan fungsi mediator, baik dari tingkat yang pertama kepolisian. Kalau kehakiman sudah acap kali atau sering juga lah, karena sudah mendata bahwa dalam satu PN itu bisa untuk di tingkat nasional tuh ada 30-an lebih mediator. Tingkat daerah mungkin sekitaran itu juga, kurang-kurang lah sedikit, mungkin 20-15. Lalu PN-PN yang ada di tingkat kabupaten itu mediatornya berkisaran 10-15 orang. Jadi kadang-kadang jumlah mediator itu masih kurang. Itu untuk di PN saja. Nah, biasanya kasus-kasus ini pun cukup menyita waktu. Maka artinya ketika mediator ini juga mulai difungsikan di tingkat kepolisian sebagai awal sebelum berkas terlimpahkan ke kejaksaan lalu dilakukan persiapan persidangan di kehakiman, yang paling bagus mediator difungsikan di tingkat kepolisian agar semua lembaga-lembaga, terutama pihak lembaga pertama yang melakukan lidik dan penyidikan ini, bisa istilahnya menghindari bertumpuknya berkas laporan atau kasus. Mungkin itu saja yang Abah sampaikan. Sengaja Abah mengulang-ulang tadi para pendengar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat didengarkan, bisa juga menjadi masukan terutama bagi pihak kepolisian Republik Indonesia, baik di tingkat Mabes Polri-nya hingga ke tingkat Polda dan Polseknya. Mungkin sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan fungsi mediator yang untuk kejaksaan apa saja keuntungan-keuntungannya. Kalau di kehakiman itu masih kurang memang, tapi artinya orang-orang mediator itu seharusnya ya adalah orang-orang yang sudah belajar untuk menjadi mediator atau mediasi, bukan yang selama ini dipergunakan adalah para tokoh-tokoh masyarakat biasa yang tidak mengetahui ilmu tentang mediasi atau mediator. Sekian dulu yang Abah Davi pengamat sampaikan ini. Ya, boleh dikata salah satu sebetulnya yang selama ini juga yang kadang-kadang dilakukan adalah apa, sebagai mediator gitu. Ketika masih ada di Sulawesi dulu, yaitu di Sulawesi Barat, Abah pernah bantu untuk persoalan di wilayah Kabupaten Mamasa yang di atas gunung.
Jadi di situ ada namanya Gunung Mambuliling, yang di sebelahnya sana lagi itu adalah Tator, perbatasannya dengan Tanah Toraja. Sekian dulu yang Abah sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi edukasi hukum dan dunia hukum, serta sisi-sisi lain daripada atau penambahan daripada dunia hukum, termasuk mediator atau mediasi di dalam proses perjalanan hukum. Terima kasih. Sekali lagi Abah ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah Davi berikutnya. Pers, La, OSM. Group. Terima kasih sudah menonton.